Halo, perkenalkan nama saya Mutia Amelia Putri dengan NIM 2305111584. Saya dari kelas Sejarah 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu politik etis dan bagaimana penerapan kebijakan politik etis ini di Nusantara. Politik etis atau biasa dikenal dengan politik balas budi adalah kebijakan Hindia Belanda sebagai reaksi protes dari kebijakan sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan politik etis ini dicetuskan oleh Van de Venter pada tahun 1901. Nah, apa sih latar belakang dari diterapkannya kebijakan politik etis ini? Jadi pada awalnya itu kas Belanda itu mengalami krisis yang diakibatkan oleh banyaknya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk perang melawan masyarakat Hindia Belanda, seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Aceh. Perang-perang ini tuh berhasil menguras kas pemerintah kolonial Belanda hingga kosong. Karena keuangan Belanda sudah mengalami krisis, maka pemerintah kolonial Belanda ini memutar otak bagaimana supaya mempunyai penghasilan yang banyak lagi. Akhirnya terwujudlah sistem tanam paksa ini yang dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Van de Bosch. Kebijakan ini mengharuskan masyarakat Hindia Belanda untuk menanam komoditas utama seperti teh, kopi, rempah-rempah yang nantinya akan diekspor oleh pemerintah Belanda. Namun hasil dari ekspor tersebut tidak dibagi rata atau dibagi hasil dengan masyarakat pribumi yang sudah menanam komoditas tersebut, melainkan hanya diperuntukkan untuk pemerintah kolonial Belanda untuk mengisi kas-kas Belanda yang sudah kosong tersebut. Tentunya ini sangat merugikan masyarakat pribumi dan sangat menyengsarakan. Kemudian kebijakan ini juga mewajibkan masyarakat pribumi untuk menyerahkan 20% tanah miliknya untuk ditanami tanaman ekspor. Dan bagi masyarakat yang tidak mempunyai tanah, itu diwajibkan untuk bekerja dengan Belanda dengan gaji yang sedikit atau bahkan tidak digaji sama sekali. Penyimpangan dan praktek pemerasan pun terus terjadi dari kebijakan sistem tanam paksa ini, seperti yang dikatakan oleh seorang jurnalis Belanda yang bernama Peter Groshoff. Ia mengelilingi Jawa pada tahun 1887 dan ia menemukan banyak sekali kesengsaraan yang dialami oleh masyarakat pribumi akibat dari kebijakan sistem tanam paksa ini. Kemudian juga sistem tanam paksa ini sudah mendapat kecaman oleh orang-orang Belanda yang menganggap bahwa pemerintah kolonial Belanda ini sudah menerapkan kebijakan yang tidak manusiawi. Hingga kebijakan ini mendapatkan kritik dari berbagai kalangan, termasuk Van de Venter yang merupakan ahli hukum Belanda. Ia menulis dalam sebuah majalah yang berjudul Hutang Budi atau Hutang Kehormatan. Di dalam majalah tersebut, ia menjelaskan bagaimana kesengsaraan rakyat pribumi yang disebabkan oleh kebijakan sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian di dalam situ juga ia mengkritik dan menyarankan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk membalas hutang budi mereka kepada masyarakat pribumi dengan cara menyejahterakan masyarakat pribumi. Pokoknya hutang budi ini harus terbayar bagaimanapun caranya, termasuk dengan meningkatkan pendidikan di masyarakat pribumi. Hingga akhirnya gagasan Van de Venter ini didukung oleh Ratu Belanda pada masa itu, yaitu Ratu Wilhelmina, yang mengatakan dalam pidatonya tentang kesengsaraan rakyat jajahan pada tahun 1901. Sejak saat itulah politik etis ini diterapkan, yaitu pada tanggal 17 September tahun 1901. Untuk menjalankan kebijakan ini, Ratu Wilhelmina mengutus Edinburgh sebagai Menteri Bagian Jajahan. Edinburgh ini ditugaskan untuk memantau dan memastikan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Kemudian Edinburgh ini membuat kebijakan yang dikenal dengan Trias Van de Venter atau Trilogi Balas Budi, yang isinya itu mencakup irigasi, emigrasi, dan edukasi. Yang pertama yaitu irigasi. Irigasi ini diperlukan untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat dalam bidang pangan. Pada saat itu pemerintah kolonial Belanda ini memperbaiki sarana pertanian untuk menunjang komoditas yang akan dihasilkan, salah satunya itu dengan membangun waduk-waduk untuk menampung air hujan yang nantinya air tersebut digunakan untuk mengairi sawah-sawah. Yang kedua yaitu emigrasi. Jadi pada emigrasi ini pemerintah kolonial Belanda memindahkan sebagian penduduk dari Pulau Jawa dan Madura ini ke Sumatera atau pulau-pulau lainnya agar persebaran penduduk itu menjadi lebih merata. Yang ketiga yaitu edukasi.
Jadi edukasi atau pendidikan ini dijalankan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Hindia Belanda, yang tujuan utamanya itu untuk memberantas buta huruf agar masyarakat Hindia Belanda bisa membaca dan untuk mencetak tenaga kerja yang dapat dibayar dengan murah. Edukasi ini menjadi program yang paling berpengaruh bagi masyarakat pribumi karena tanpa disadari dari program edukasi ini memantik munculnya golongan-golongan terpelajar dari kalangan pribumi. Golongan-golongan terpelajar ini biasa disebut juga dengan golongan priai. Biasanya golongan priai ini banyak yang berprofesi sebagai guru, dokter, jurnalis, ataupun aparatur-aparatur negara. Mereka ini memiliki pemikiran yang lebih maju dan mereka memiliki kesadaran tentang penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap negara mereka sendiri. Jadi salah satu dampak politik etis yang paling signifikan itu adalah tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan masyarakat pribumi. Kesadaran awal kebangsaan ini dimulai pada awal abad ke-20 yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang dipelopori oleh Sutomo dan kawan-kawan pelajar Stovia lainnya. Organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 ini menjadi tonggak awal kebangkitan nasional. Maka dari itu, setiap tanggal 20 Mei itu diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Jadi intinya dari program edukasi yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda ini memunculkan golongan-golongan terpelajar dari masyarakat pribumi yang memiliki pemikiran yang maju, yang memiliki rasa nasionalisme, yang ingin memperjuangkan kemerdekaan masyarakat Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya program-program politik etis ini tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Seperti irigasi ini dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda itu dengan mengairi sawah-sawah atau pertanian milik masyarakat Belanda saja. Kemudian emigrasi ini dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda itu dengan maksud dan tujuan lain, yaitu dengan memindahkan masyarakat dari Jawa ke pulau-pulau lainnya itu untuk disuruh kerja rodi. Kemudian yang ketiga, pada sistem edukasi, ada program edukasi ini yang seharusnya edukasi ini atau pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat pribumi, namun pada pelaksanaannya itu hanya diperuntukkan untuk masyarakat pribumi dari kalangan bangsawan, anak golongan-golongan terkemuka, ataupun pegawai negeri.